Shalom, selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini kalian sehat semua ya. Sebelum mulai chapel, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh pagi hari ini yang indah Tuhan. Kami akan mulai chapel Tuhan bersama dengan anak-anak didik kami Tuhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Biarlah chapel ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan angkat satu buah pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan. Ya, semuanya berdiri sambil tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, lihat kalian semua sehat, semuanya segar, sukacita penuh. Kita memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita angkat satu buah pujian lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita dengarkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati, pikiranmu, lipat tangannya. Kita akan angkat suatu pujian. Ya, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, sekarang anak-anak tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan di pagi ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami dengan lebih baik lagi.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini masih tentang Ratu Ester. Kalian ingat kan cerita Ratu Ester kemarin? Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi kisah tentang Ratu Ester yang sangat berani. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan memberi keberanian. Ayatnya diambil dari Ester pasal 4 ayat 10 sampai dengan pasal 5 ayat ke-8. Nah, tahukah anak-anak bahwa Ester adalah seorang wanita yang berasal dari Yahudi. Nah, saat itu Yahudi sedang dikuasai oleh Persia di bawah pemerintahan Ahasweros. Nah, Ester menjadi Ratu Ahasweros menggantikan Ratu Wasti. Ingat kan ceritanya kemarin? Nah, di sini Ester dia menjadi ratu bertujuan untuk menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan Mordekai dari keangkuhan seorang pejabat kerajaan bernama Haman. Nah, saat itu Haman memerintahkan semua orang untuk tunduk kepadanya, untuk semuanya tunduk menghormati Haman. Padahal yang patut disembah, patut dihormati adalah Tuhan. Nah, siapa saja yang tidak tunduk akan dihukum pada saat itu. Hanya Mordekai yang tidak tunduk kepada Haman, karena Mordekai tahu ia hanya akan tunduk kepada Tuhan Allah. Nah, anak-anak, peristiwa percecokan antara Haman dan Mordekai, pembesar istana Raja Ahasweros, menyebabkan situasi sulit bagi Mordekai dan juga orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia, terutama di benteng Susan. Nah, pada saat itu, karena Mordekai tidak tunduk kepada Haman, Haman berniat untuk memunahkan seluruh bangsa Yahudi. Karena Mordekai menurutnya berlaku sangat tidak sopan. Jadi menurut Haman si Mordekai itu gak sopan karena gak mau hormat sama dia, tidak mau menghormati pembesar kerajaan. Haman lalu berniat membuat peraturan yang mempersulit orang-orang Yahudi. Dan jika peraturan itu dilanggar, maka hukuman mati akan menunggu para pelanggar itu. Serem gak tuh kira-kira kalau gak hormat kalian sama petinggi kerajaan, kalian akan dihukum. Hukumannya apa? Hukum mati. Sungguh tidak adil bukan bagi bangsa Yahudi. Nah, peraturan semacam itu membuat Ratu Ester sedih, Ratu Ester bingung. Tentunya Ratu Ester tidak bisa berdiam diri dalam kenyamanan istana. Bayangkan nih, bangsa kalian lagi susah, lagi dikuasai oleh bangsa lain, tapi kalian santai-santai di istana dari bangsa lain tersebut. Nah, begitulah yang dirasakan oleh Ratu Ester. Dia tidak bisa berdiam diri dalam kenyamanan istana. Ia ingin menyelamatkan Mordekai dan juga seluruh bangsa Yahudi. Nah, kemudian anak-anak, Ratu Ester ingin menghadap raja untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, tapi ada satu peraturan juga di kerajaan bahwa tidak boleh sembarangan orang menghadap raja tanpa diperintah. Jadi kalau raja tidak memerintah, raja tidak memanggil, kita tidak boleh sembarangan menemui raja. Namun Ratu Ester dengan beraninya dia juga menyadari bahwa Tuhan tentunya akan menolong dia. Tuhan tentunya akan membuka jalan keluar bagi Ratu Ester. Kemudian Ratu Ester menyuruh semua orang Yahudi untuk berpuasa bersama-sama selama 3 hari lamanya. Nah, di dalam puasa 3 hari lamanya itu bangsa Yahudi, semua orang Yahudi memohon kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap rencana mereka. Nah, anak-anak, setelah lewat 3 hari, maka Ratu Ester akhirnya menghadap raja. Ternyata anak-anak bersyukurlah, ternyata Ratu Ester diperkenankan oleh raja untuk menghadap. Raja tidak marah. Raja mengulurkan tongkat emas kepadanya. Itu artinya raja menyetujui kedatangan Ratu Ester. Selanjutnya, Raja Ahasweros menanyakan keinginan Ratu Ester. Ratuku Ester, apa gerangan yang membuatmu menemuiku pada hari ini? Kira-kira seperti itu kata Raja Ahasweros. Nah, Ratu Ester pun memberitahukan bahwa ia akan mengundang raja dan mengundang Haman untuk datang ke perjamuan yang akan diadakannya.
untuk datang ke acara perjamuan. Di situ nanti ada banyak makanan, ada banyak minuman. Nah, Ratu Ester mengundang Raja Ahasweros dan Haman. Nah, di perjamuan itu Ratu Ester berniat mengemukakan persoalan bangsanya pada saat perjamuan. Nah, dari kisah pada hari ini anak-anak, dari pelajaran hari ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita renungkan betapa beraninya Ratu Ester menghadap raja dengan segala konsekuensinya atas pemeliharaan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Bila kita berjalan bersama Tuhan, maka kita mau percaya bahwa Tuhan juga akan menguatkan kita untuk menghadapi berbagai persoalan, asalkan kita mau berserah, asalkan kita mau patuh kepada perintah-perintahnya, sama seperti Ratu Ester dan bangsa Yahudi tadi. Mereka berserah kepada Tuhan, mereka menyerahkan segala rencana mereka, keselamatan mereka kepada Tuhan. Oke anak-anak, amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami yang lemah ini. Tolong kami untuk dapat berserah penuh kepada Tuhan dan melakukan apa yang harusnya kami lakukan seturut dengan perintah-Mu. Dan kami mau belajar pada hari ini, Tuhan juga berkati. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, hari ini kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, mari kita akan mulai berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini anak-anak kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami bisa menjadi pelaku firman yang benar ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami juga akan belajar anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6 Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan kesehatan buat anak-anak didik kami hingga mereka bisa melakukan tugasnya yang telah kami berikan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.